Nganggo ning ngisor iki lan dadi suwe. Heh, Dadi suwe nek iki. ora apik, dadi suwe ya ora apik. Ya terlalu nekuk engko akhire ya apik ning suwe lha iki gathokan tenan iki karo iki. Iki ya seger ngene iki motong. Wis ngono. Iki semotong iki. Iya. Iki bisa dikatakan ya brek. Tapi ya ora. Masalah iki wasane tekukan ngene. Kene Oke, halo sedulur saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya tentunya di channel Belajar Bonsai bersama ya, membuat bahan bonsai. Untuk saya pribadi paling suka budidaya dari turun cangkok, proses program akar, gerak dasar, kemudian belajar untuk membuat cabang-cabang tepat pada sketsa bahan yang kita punyai gerakan sedemikian rupa. Di belakang saya sudah ada bahan bonsai waru. Ini Taiwan apa Thailand, yang penting kita tetap memaksimalkan bahan ya. Oke, kita langsung saja. Nanti saya mau melakukan ini untuk koreksi cabang. Nanti cabang-cabang mana saja yang saya mau pakai. Nggak usah panjang lebar ya. Kita langsung menuju ke bahannya. Sudah ada di hadapan saya ya. Kalau kita lihat untuk bahan ini ya, bahan ini mempunyai gerak dasar batang utama sampai ke atas sedikit meliuk ekstrim, kombinasi akar keliling. Biasa teman-teman di media sosial panggilnya kakinya kaki dokar muter ya. Untuk mensiasati kaki seperti ini nanti biar terlihat natural, kita mudah ya. Kita bisa melakukan pemotongan untuk panjang pendeknya, kita bisa spasi yang bagus, ataupun kita bisa hilangkan begini, kita bisa pakai kaki ini sama ini. Nanti kita menyesuaikan untuk yang di atas percabangan. Nah, terlepas dari ini, untuk teman-teman yang mungkin baru mengikuti di channel saya ataupun teman-teman yang sudah lama mengikuti di channel saya sedikit mau membahas proses awal dari nol bahan waru ini ya. Ini lumayan besarnya, sekitar 30 lebih. Untuk bahan ini dulu awal saya cangkok dari indukan sepuntung rokok. Saya kasih gerak dasar lilit kawat pakai ukuran 4. Kalau ukuran kawat kita menyesuaikan untuk besar cabang yang mau kita cangkok ya tentunya. Nah, sudah saya pemilihan dengan stel-stel cabang yang sudah ada. Nah, setelah itu selesai beberapa bulan terlihat kawatnya sudah hampir masuk ke kambium, saya lepas. Nah, setelah itu saya tunggu beberapa hari ataupun minggu, sedikit kambium sudah mulai sempurna kembali. Biasanya kalau kita lepas lukanya akan sedikit tergores ya untuk batang ataupun cabang. Sedikit pulih saya cangkok. Setelah panen saya tanam di polybag. Setelah tumbuh subur saya pindahkan di lahan ground ini tanpa saya program akar, tanpa saya urai akarnya. Saya tanam begitu saja biar subur. Setelah terlihat subur normal, saya cangkok pangkal batang di bawah. Saya kasih tahan plastik, saya timbun pakai media tanam tentunya yang bagus ya biar cepat keluar akar. Saya dulu kalau tidak salah pakai kokopit sama pasir malang, saya campur pasir ladu kali. Saya timbun, setelah akarnya full keluar, saya lakukan beberapa seleksi akar, kemudian saya pemilihan untuk pembesaran akar yang saya pakai. Sementara nyampe saat ini seperti ini ya. Ini pas saya lakukan cangkok pangkal batang di bawah,
tanggal 21 Februari 2023. Kurang lebih ya teman-teman bisa hitung ya. Ini Februari, ini kemudian 2023, ini Januari. Hampir anggap aja 1 tahun kurang 1 bulan ya. Oke, terlepas dari ini, untuk masalah proses awal saya bercerita pada teman-teman, untuk keseluruhan videonya dari awal saya pencangkokan pangkal batang di bawah nyampe saat ini proses kondisinya seperti ini, saya sudah update untuk teman-teman semua. Nanti teman-teman bisa simak di bawah deskripsi ataupun bisa komen-komen di bawah deskripsi. Nanti bagaimana tip-tip triknya, tekniknya, nanti saya lampirkan linknya. Oke, saya mau langsung ini. Saya mau lakukan eksekusi untuk pemotongan yang awal batang utama ya. Kenapa ini saya mau lakukan pemangkasan? Kalau kita geser sedikit ke sebelah kanan ya, terlihat batang utama yang naik ke atas di sini. Nah, di sini sama akar hampir deket ya. Ya toh walaupun nanti kita potongnya di sini mengeluarkan akar, nah cabang akar tentunya akan sedikit jauh. Tapi kalau kita biarkan begini, kita lakukan pembesaran lagi, mungkin bahan ini akan sedikit rusak ya. Kalau kita lihat seperti ini, kalau kita setel nanti mungkin sudah akan lebih enaknya. Nah, ini saya mau ambil kesimpulan, dimana untuk teman-teman saya pernah praktek juga di lahan. Setiap membuat gerak dasar yang sudah semestinya enak kita pandang, kita langsung setel saja ya. Jangan menunggu untuk pembesaran kemudian kita pandang saat ini pohon ini enak, kita siap lakukan setel saja. Kalau belum pengen besar lagi, mungkin setelnya kita bisa berubah lagi. Oke teman-teman, saya mau lihat sekeliling dulu, nanti saya mau menentukan untuk tampak muka dari mana sebelum saya lakukan eksekusi. Karena kita untuk menentukan muka, geser sedikit pun kita sudah mungkin pemberian cabang atau tulisan ke atas kita sudah mengalami kesalahan ya mungkin ya. Karena saya juga masih belajar dan saya juga cari inisiatif ini untuk bahan gerak dasar seperti ini, banyak belajar dari teman, kemudian kita lihat di media sosial juga, dan sering banyak juga lihat-lihat di pameran. Dimanapun biasa pameran ada ya agenda untuk di wilayah-wilayah tertentu terjadwalkan. Oke, kita lihat dulu untuk memutar bahan ini seperti apa. Nanti saya ambil kesimpulan untuk tampak mukanya dari sebelah mana. Nek nganggo ning ngisor iki lan dadi suwe. Dadi suwe nek iki. Ora apik, dadi suwe ya ora apik. Ya terlalu nekuk engko akhire ya apik ning suwe lah niku gathok antara iki karo iki. Ngene ya. Wis genah. Iki ya seger ngene iki motong. Wis ngono. Nek iki semotong iki. Iya. Kaya wayah motong iki. Ya urung duduk bekas ngisor kaya. Apa iki? Iki bisa dikatakan ya brek. Tapi ya ora, masalah iki rasane tekukan ngene. Nek kene jenek terubusan. Ngisor iki jenek terubusan. Ya kuwi ora apa-apa. Iki anyar baleni. Ini terlalu ndek antara iki karo iki. Nek kono. Apike ya kono iki. Nek liwakane nek anu iki. Gerakane iki. Heeh. Kene iki mukane. Ya kono kuwi. Ngene. Nah, nanti gorene. Gerakne rene rada kuntik ngono pecahane kene. Lit iki tunggah ning ngene wae ndak. Nah, lah iya. Lah ya kudu munggah. Iki ngono kuwi. Niki urung mateng ya? Urung bekas. Terus ning wae iki jejekne wae ndak. Ya, pas banget ya tadi teman-teman. Ada temen pas lewat, beliau orang lama di seni bonsai. Nah,
Mas Nurdin yang punya channel YouTube Sah Bonsai. Teman-teman bisa dukung di channel beliau. Saya panggil ke sini tadi, kasih pengarahan untuk muka dari sebelah sini, mungkin geser ke kiri sedikit ya. Nah, ini saya untuk ambil kesimpulan akan saya buang untuk cabang ini ya. Saya mau potong di atas dulu. Di sini nanti untuk terusan as mahkotanya yang ini, yang ke atas. Tapi ini seandainya sedikit pendek terus kita sisip di sini, mungkin akan juga lebih bagus ya. Tapi dengan nanti kita lihat berjalannya waktu, sepertinya enak begini. Nanti kalau kita sedikit menjauh ya untuk kameranya, habis mahkota mungkin nanti lari ke depan ke sini ya. Ini potong mepet biar sedikit besar dulu kata beliau tadi, kasih gerakan ke sini sama sini lebih rendah. Oke, saya mau merapikan untuk bekas potongan ini, dan untuk cabang ini nanti akan saya tegakkan lurus ke atas begini dulu, agak sedikit miring begini. Saya kasih pemancang sama dua cabang ini, mungkin akan saya naikkan ke atas ya untuk los pucuknya. Kalau gerakan di sini biarkan begini, tapi untuk yang di sini paling ujung saya kasih pemancang biar naik ke atas, biar cepat untuk pembesarannya, tidak merunduk seperti ini. Kita naikkan begini dulu nanti. Ya, oke, selesai ya teman-teman. Kali ini sudah saya lakukan proses beberapa pengurangan cabang dan untuk menentukan terusan ke atas untuk calon mahkota. Alhamdulillah tadi ada Mas Nurdin yang punya channel Sah Bonsai. Beliau orang lama ya. Saya panggil ke sini tadi dan beliau buru-buru ya mau pergi, nggak tahu mau pergi kemana. Diarahkan untuk pemotongan cabang-cabang mana nanti yang mau dipakai juga untuk terusan ke atas. Sudah ditentukan untuk terlihat ya kali ini ya, kerangka dasarnya sudah terlihat. Untuk yang jelas terusan as ke atas ini, terus di sini masih kurang besar, di sini kurang besar. Ini saya treatment untuk pengikatan ke atas ya, los pucuknya biar cepat untuk pertumbuhannya. Di sebelah kanan juga, di sebelah sana cabang yang di sini los pucuknya masih, terus ini tentunya juga los pucuknya masih ya. Tadi setelah saya lakukan pengerjaan ini, biasa sudah saya lakukan, saya bersihkan, saya sikat, saya kasih salep kambium. Nanti setelah kering akan saya tutup pakai aluminium foil. Seperti biasa, recommended sekalian aluminium foil membantu untuk penutupan kambium agar cepat. Dan di sini tadi setelah selesai saya pengerjaan paling akhir, saya lakukan sedikit penggalian ya. Kemudian saya siram pakai pupuk cair seperti biasa. Saya proses seperti ini juga belajar. Tiap kali saya melakukan treatment untuk setiap pohon, entah itu membuat gerak dasar wiring ataupun pengepresan,
pohon ini butuh nutrisi yang kuat ya. Jadi saya siram pakai pupuk cair seperti biasa, pakai kotoran sapi saya rendam pakai airnya yang saya manfaatkan, karena air akan cepat ya meresap ke seluruh tanah bagian yang ada di dalam dinding ground, ataupun nanti bisa langsung turun ke bawah biar asupan ini tercukupi ya. Oke teman-teman, nantikan terus untuk update bahan bonsai waru ini bener-bener dari nol ya. Saya budidaya dari turun cangkok masuk ground nyampe saat ini sekitar kurang lebih 1 tahun kurang, saya anggap aja 1 tahun ya. Cukup sekian dulu untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman juga yang baru komen, yang mungkin komen-komen di bawah deskripsi di video saya sebelumnya, saya mohon maaf mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu. Nantikan terus untuk update dan bonsai waru ini, saya akan selalu pantau perkembangannya dan saya akan selalu berbagi untuk teman-teman. Saya juga masih belajar dan banyak belajar. Cukup sekian dulu, salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.